Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Lerono. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis kiriman dari Mas Bayu yang ada di Malang ya. Saat dia mendaki ke Gunung Arjuno pada bulan Juli 2019 silam. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Bayu yang sudah membagikan pengalamannya untuk diceritakan kembali di sini ya Mas. Jadi Mas Bayu ini sehari-hari bekerja sebagai waiters di salah satu restoran di Malang, yang pada saat itu kebetulan Mas Bayu ini memang diliburkan sementara dari pekerjaannya karena restoran tempat dia bekerja ini sedang dalam proses perombakan ya, sekaligus pembangunan. Singkat cerita, untuk mengisi kegiatan Bayu saat sedang diliburkan, Bayu ini mengajak beberapa temannya untuk naik gunung karena sebenarnya Bayu udah sangat lama sekali ingin merasakan sensasi naik gunung itu kayak gimana. Dan dari beberapa teman yang Bayu hubungi, ternyata hanya ada 3 orang yang saat itu bersedia untuk menemani Bayu naik gunung. Padahal Bayu ini mengharapkan untuk rame-rame lah, ada banyak orang untuk naik biar seru kayak gitu. 3 orang ini ada 2 cowok yang bernama Firman dan Ferry, dan satu temannya ini cewek yang bernama Denny. Mereka pun memutuskan untuk bertemu saat itu dan merencanakan kegiatan mereka melakukan pendakian ini. Dan saat mereka berkumpul, awalnya niat Bayu itu pengennya ke Gunung Bromo. Tapi saat itu Firman bilang ke Bayu dan teman-temannya, jangan ke Bromo, aku males, aku udah sering ke Arjuno aja gimana. Ya maklum, karena memang si Firman ini satu-satunya di antara mereka yang memang suka mendaki dan berpengalaman dalam pendakian seperti itu. Sementara yang lain belum pernah sama sekali mendaki gunung. Saat itu Bayu pun bilang, ya udahlah, kemana aja terserah, yang penting naik gunung. Dan akhirnya mereka sepakat untuk naik Arjuno dan mulai menyiapkan segala peralatan dan logistik yang diperlukan untuk pendakian. Firman menyarankan untuk teman-temannya untuk segera menyewa peralatan pendakian karena pada saat itu memang lagi musim pendakian, takutnya alat-alat yang disewa itu nantinya keburu disewa pendaki lain, jadi mereka nggak kebagian seperti itu. Dan akhirnya Bayu, Ferry, dan Dini ini menyewa beberapa alat pendakian seperti sleeping bag dan lain-lain, kecuali tenda karena Firman bilang dia punya ukuran besar yang cukup untuk menampung mereka berempat. Selesai persiapan pun tak lupa Bayu juga minta izin kepada kedua orang tuanya untuk melakukan pendakian ke Arjuno. Dan sekedar info buat teman-teman bahwa Arjuno ini ada beberapa titik pendakian seperti dari Lawang, dari Pos Tretes, Tambak Sari, ada juga dari Sumber Berantas. Dan saat itu Firman memutuskan untuk lewat jalur base camp dari Kebun Teh Wonosari. Jadi dia memutuskan untuk lewat jalur Wonosari aja. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun akhirnya tiba dan rombongan Bayu ini
mulai berangkat menuju Lawang. Perjalanan ke Lawang ini ya normal-normal aja sampai akhirnya mereka sampai di pasar Lawang dan memutuskan untuk membeli tambahan logistik di pasar Lawang, karena ya untuk berjaga-jaga lah katanya seperti itu ya. Dan pada saat belanja ini tiba-tiba Mas Bayu ini didatangi sosok kakek-kakek dengan pakaian yang compang-camping dan seperti itulah kira-kira. Dan spontan Bayu pun mengambil sejumlah uang untuk diberi ke kakek-kakek tersebut, karena Bayu mengira dia itu pengemis. Tapi kemudian saat mau dikasih, kakek-kakek itu nolak uang pemberian Bayu dan tiba-tiba bilang ke Bayu, lek sampean arep munggah, tolong rencang-rencangi itu sampean Joko. Luwe-luwe rencang sampean jeng estri niku sampean Joko temenan. Ojo nganti kepaten ono gunung. Yang artinya, nak, sampean kalau mau naik tolong dijaga teman-temannya, terutama temannya yang perempuan. Jangan sampai ada yang mati di gunung. Seperti itulah kira-kira. Bayu pun menjawab, "Nggih Mbah, matur nuwun, sampun dielingaken." Dan kakek-kakek itu pun tersenyum lalu pergi. Bayu melanjutkan untuk membeli beberapa kebutuhan untuk melengkapi logistiknya. Tapi beberapa saat kemudian Bayu ini baru sadar kalau sebenarnya Bayu ini nggak pernah bilang ke kakek-kakek tersebut kalau mau naik gunung. Sementara peralatannya seperti keril dan lain-lain itu dia titipkan di sebuah toko di depan pasar. Dan dari penampilannya dia nggak kayak mau naik gunung sebenarnya. Tapi dari mana kakek-kakek itu tahu kalau si Bayu ini mau naik gunung? Dan akhirnya karena nggak mau terlalu mikirin, Bayu terus melanjutkan untuk belanja beberapa kebutuhan untuk logistiknya. Selesai belanja, rombongan Bayu ini berkumpul di depan pasar Lawang ya, dan memutuskan untuk, karena sudah di pasar Lawang, memutuskan untuk naik ojek aja langsung ke base camp area perkebunan teh Wonosari. Karena dipikir-pikir nanti daripada bingung nyari angkutan, jadi mending ojek aja langsung ke sana, bayar agak mahal nggak apa-apa seperti itu. Mereka pun akhirnya menghampiri beberapa tukang ojek di area depan pasar Lawang dan meminta untuk diantarkan langsung ke area perkebunan teh Wonosari. Dan setelah berunding beberapa lama soal tarif dan lain-lain, akhirnya bapak-bapak tukang ojek ini setuju untuk mengantarkan rombongan Bayu langsung ke base camp Wonosari. Seperti itu ya teman-teman. Singkat cerita, rombongan Bayu ini pun akhirnya sampai di base camp Wonosari dan langsung melakukan simaksi atau registrasi di base camp, yang kemudian untuk sekali lagi mereka mengecek perlengkapan yang mereka bawa, apa ada yang ketinggalan apa gimana. Setelah selesai mengecek, akhirnya si Firman ini mengajak Bayu dan kawan-kawan untuk berkumpul dan berdoa. Semoga perjalanan mereka untuk naik dan untuk nanti kemudian turun kembali diberi kelancaran dan tidak ada halangan apapun. Si Firman juga memberi teman-temannya ini semacam wejangan bahwa kalau di gunung jangan ngomong aneh-aneh, jangan ada niat aneh-aneh, dan jangan membawa sesuatu apapun dari gunung untuk dibawa pulang. Dan kalau mereka melihat ada sesuatu,
jangan diceritakan saat mereka masih di area gunung. Jadi kalau mau cerita nunggu turun aja dulu, seperti itulah kira-kira pesan dari Firman untuk teman-temannya ini. Singkat cerita, mereka pun langsung memutuskan untuk berangkat saat itu juga menuju pos 1 atau yang lebih kita kenal dengan pos alang-alang ya. Saat itu formasi yaitu Firman sebagai leader untuk mencari jalur, sementara di belakang Firman ada Dini, dan belakang Dini ada Bayu, sedangkan Ferry ada di belakang sendiri, seperti itu. Perjalanan Bayu dan teman-temannya ini ke pos 1 alang-alang masih tergolong normal ya, dan mudah karena trek dari base camp ke pos 1 masih tergolong cukup landai saat itu. Perjalanan mereka sampai pos 1 ditempuh kira-kira sekitar 1 jam, dan akhirnya mereka sampai di pos alang-alang itu tepat pukul 11 siang. Dan di pos alang-alang itu ada semacam shelter atau bangunan dari bambu yang cukup lebar ya. Mereka beristirahat di shelter tersebut sambil seperti biasa makan-makan cemilan, minum, dan rokok. Saat itu perjalanan masih normal-normal aja menurut Bayu, nggak ada apa-apa, mereka asik-asik aja lah, seperti itu. Setelah beristirahat kira-kira 15 menit, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 2 atau pos lincing ya. Dari alang-alang ke pos 2 ini jalan mulai menanjak dan melewati jalan-jalan setapak yang sempit. Bayu, Ferry, dan Dini ini mulai agak ngos-ngosan karena mereka bertiga ini memang baru pertama kali naik gunung, jadi agak ngos-ngosan. Dan kemudian Firman pun agak memperlambat jalannya sebagai leader karena mengetahui kalau temannya ini agak ngos-ngosan di jalan lah. Dari pos 1 ke pos 2 di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba si Dini ini mengeluhkan kalau tasnya ini kok berat sekali, seperti itu. Bayu dan teman-teman mikir kalau Dini ini mungkin kecapean, dan mereka pun akhirnya istirahat sejenak lah di tengah-tengah perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Dan pada saat mereka beristirahat ini, Dini tiba-tiba kaget karena ternyata di celananya Dini ini ada rembesan darah, dan dia baru sadar saat itu kalau dia sedang datang bulan. Dia pun bilang ke teman-temannya kalau dia tiba-tiba datang bulan, ini gimana ini. Dan Firman bertanya sama Dini, kamu apa bawa pembalut apa enggak? Dini bilang, iya aku bawa buat jaga-jaga. Ya udah, sekarang kita tunggu sini, kamu cari tempat yang sepi buat pakai pembalut itu, seperti itu. Dan Dini juga bilang, ini gimana ya, aku basuhnya apa pakai air minum ini apa gimana, seperti itu. Si Firman pun bilang ke Dini, ya enggak apa-apa, udah basuh aja pakai stok air yang kita punya, nanti di pos 2 ada sumber kok. Kira seperti itu. Memang di pos 2 atau pos lincing ini, di sebelah kiri shelter ada jalan setapak kecil yang menanjak, kemudian melewati bebatuan dan menurun ke dasar jurang. Dan di dasar itu ada semacam kolam kecil lah, seperti sumber air kecil di situ. Akhirnya Dini pun selesai memakai pembalut itu, dan mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 2. Dan lagi-lagi Dini ini mengeluhkan berat sekali di tasnya ini. Dan saat Dini mulai gak kuat, si Bayu ini
berinisiatif untuk menukar tas yang dia bawa dengan tas punya Dini, karena Bayu merasa tasnya ini lebih ringan karena isinya ya cuma snack-snack ringan sama beberapa sleeping bag gitu yang dikumpulkan jadi satu di tas Bayu. Mereka pun bertukar tas dan lagi-lagi melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Tapi lagi-lagi Dini mengeluhkan kalau tasnya ini masih aja berat, sampai Firman ini mulai curiga bahwa Dini ini ada yang mengikuti dirinya. Jadi karena Firman udah berpengalaman dan beberapa kali naik gunung juga, beberapa kali juga mengalami hal mistis, dia memutuskan untuk udah kita berhenti dulu, kita berdoa bareng-bareng, minta pertolongan sama Tuhan biar nggak ada yang mengganggu kita lagi, seperti itu. Bayu dan Ferry pun nurut-nurut aja dan mereka semua akhirnya berdoa pada saat itu. Dan selesai berdoa, mereka melanjutkan perjalanan dan ternyata Dini sudah tidak merasa berat lagi, jadi normal lagi seperti biasa. Perjalanan mereka kira-kira 2 jam untuk sampai ke pos 2, dan setelah rombongan Bayu ini sampai di pos 2, Firman bilang ke Bayu, yuk ayo temenin aku ngisi air di sumber, kan stok kita tadi udah dipakai sama Dini. Bayu pun mengiyakan dan menemani Firman mengambil air di sumber yang ada di dekat pos 2. Jadi dari pos 2 ke sumber itu kira-kira perjalanan sekitar 15 menit lah. Kalau pulang pergi kira-kira setengah jam lah. Sementara Dini dan Ferry menunggu di area pos 2. Nah, saat Dini dan Ferry ini menunggu di pos 2, mereka ketemu sama 2 orang pendaki dari bawah dan melewati area pos 2. Sontak spontan si Ferry menyapa 2 pendaki itu, "Mas, gak istirahat dulu tak?" Seperti itu. Tapi anehnya 2 pendaki itu tidak menjawab sama sekali. Jadi mereka cuma nunduk aja sambil jalan terus naik. Dan yang lebih aneh lagi, kata Ferry, 2 pendaki itu kayak nggak bawa apa-apa. Jadi memang pakaiannya itu pakaian pendaki, cuma dia nggak bawa keril, nggak bawa alat-alat, seperti itulah kira-kira. Setengah jam berlalu dan kemudian Firman dan Bayu akhirnya sampai lagi kembali ke pos 2, dan Firman bilang, ya udah kita istirahat sini bentar aja ya, nanti kita ke pos 3, agak jauh soalnya. Dan setelah mereka istirahat di pos 2 kira-kira 15 menit lagi lah, mereka melanjutkan perjalanan ke arah pos 3 atau pos Mahapena gitu. Di situ trek jalan mulai menanjak melewati perbukitan dan savana-savana yang luas. Firman itu ingat kalau setelah melewati savana ini ada 2 jalur alternatif yang jalurnya itu bercabang ya, tapi sama-sama tembus ke pos 3. Tapi Firman tahu di salah satu jalur ini ada yang cepat sampai pos 3, ada yang agak jauh. Jadi, dan akhirnya mereka pun sampai di savana yang luas tersebut, dan mereka memutuskan untuk istirahat lagi sebentar sambil minum-minum karena mereka merasa udah kehausan saat itu. Selesai minum-minum sebentar, mereka lanjut lagi jalan ke arah, dan sampai akhirnya mereka ketemu percabangan jalan ini. Si Firman bilang, udah kita lewat kanan aja gitu. Dan rombongan Bayu pun nurut-nurut aja karena mereka merasa si Firman yang tahu jalannya lah. Nah, udah 2 kali ke situ katanya. Pada saat mereka mulai melanjutkan lagi dari pos 2 ini menuju pos 3,
tiba-tiba kabut ini turun, dan tiba-tiba ada kabut tebal yang sampai jarak pandang mereka itu hanya sekitar 2 meter. Jadi mereka memperlambat jalan dan saling berpegangan biar nggak ada yang nyasar atau terlepas dari rombongan mereka. Selama perjalanan, lama-lama si Bayu ini curiga, kok lama sekali pos 3 ini nggak kelihatan, kok nggak sampai-sampai seperti itu. Dan akhirnya Bayu pun bertanya sama Firman, "Man, ini apa bener ini jalurnya?" Si Firman cuma jawab, "Bismillah, insya Allah kita nanti ketemu pos 3, udah kita jalan aja gitu, jangan mikir aneh-aneh," seperti itu. Mereka pun jalan lagi sampai akhirnya Bayu ini ngerasa, waduh ini kayaknya udah kelamaan deh, kita ini udah jalan lama banget loh. Lalu tiba-tiba si Firman ini berhenti. Bayu kaget, ada apa kok tiba-tiba berhenti. Dan setelah Bayu melihat-lihat sekitar, Bayu kaget di situ. Ternyata mereka kembali ke arah percabangan tadi. Jadi mereka ini ketemu percabangan 2 tadi nih. Bayu saat itu seketika lemes sekali karena dia ngerasa udah capek banget. Akhirnya Bayu duduk dan bilang ke Firman, "Udah Man, istirahat dulu aja di sini. Aku udah capek ini. Kita istirahat dulu sebentar." Dengan pikiran Bayu ini udah nggak karu-karuan. Ini udah jalan jauh kok kembali ke situ lagi. Si Firman pun cuma diam aja ya. Dan dia bilang ke teman-temannya, "Udah, kita nggak usah mikir buruk-buruk. Kita semua istirahat aja dulu sebentar sambil zikir atau apapun yang kalian bisa dan minta pertolongan sama yang di atas." Seperti itu. Akhirnya mereka istirahat lagi di situ, dan setelah mereka merasa capeknya udah agak berkurang, si Firman bilang, "Udah, ayo kita lanjut, nanti kita keburu malam. Kita lanjut aja sekarang, nggak apa-apa, kita bismillah aja." Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan lagi, tapi ke arah yang sebelah kiri kali ini, karena mereka takut nanti disasarkan lagi apa gimana, nanti mereka kembali lagi ke situ. Dan pada saat mereka berdiri mau melangkah ke arah kiri tersebut, si Dini ini tiba-tiba teriak. Dia teriak sambil nangis kayak ketakutan banget seperti itu. Bayu dan teman-temannya pun bingung, "Din, ada apa? Ada apa?" Tapi Dini ini nggak berani bilang karena si Dini ini ingat kalau di gunung lihat apa-apa dia nggak boleh bilang sampai dia udah turun lagi ke bawah. Jadi si Dini ini cuma pegangan ke Bayu dan Ferry, dan sambil nutup mata dia nunduk terus itu sambil jalan pelan-pelan. "Udah, ayo jalan aja, udah, ayo jalan cepetan, cepetan," seperti itu. Dan pada saat itu mereka pun lanjut aja jalan ke arah kiri, dan ternyata nggak berapa lama setelah mereka jalan, kira-kira 40 menit sampai 45 menit, mereka sampai di pos 3. Di situ ada perasaan lega dari Bayu karena akhirnya sampai juga di pos 3. Tapi baru aja Bayu ngerasa kayak gitu, si Firman udah bilang, "Udah, kita di sini jangan lama-lama. Kita nanti kemalaman, kita langsung lanjut ke pos 4." Seperti itu. Si Bayu ini agak jengkel ke Firman. Lalu bilang, "Loh Man, teman-temanmu ini capek semua. Iya, kamu biasa naik gunung. Udah, nggak bakal capek kamu. Tapi kita semua ini capek." Tapi si Firman ini perasaan, menurut Bayu, muka si Firman ini kayak orang yang ketakutan seperti itu. Jadi si Firman ini tetap ngeyel, "Udah, kita sebentar aja di sini. Kita harus ke pos 4 segera. Kita istirahatnya di sana aja nanti. Pokoknya kita harus cepet ke pos 4." Seperti itu kira-kira. Setelah istirahat kira-kira 10 menit,
Dengan agak berat hati, si Bayu ini lanjut lagi jalan sama rombongannya ke arah pos 4 atau lebih sering kita kenal sebagai pos Gombes ya. Bayu lihat muka Dini ini masih pucat dan agak ketakutan, tapi udah lebih tenang lah dari yang tadi karena itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 4, dan kita semua tahu dari pos 3 ke pos 4 ini merupakan perjalanan yang paling melelahkan karena jarak yang jauh. Kalau normalnya sih dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 4 jam atau bisa 4 jam lebih lah, 4 jam setengah seperti itu. Mereka jalan lagi dari pos 3 ke pos 4 pelan-pelan. Lagi-lagi kabut itu muncul setelah tadi hilang sebentar saat mereka istirahat di pos 3. Kabut itu muncul lagi dan pekat sekali, jadi tidak pandang mereka ini paling cuma 2 meter 3 meter ke depan. Si Firman minta lagi sama teman-teman, udah kita pegangan lagi sekarang, kita tetap jalan, kita harus tetap jalan, harus sampai ke pos 4 kita, seperti itu gitu. Mereka berjalan sampai Bayu ini ngerasa udah kecapean banget, udah hampir kayak gak kuat fisiknya karena dia ngerasa pos 4 ini jauh banget gitu. Kok gak sampai-sampai, ini udah berapa jam kita jalan tapi gak sampai-sampai seperti itu. Saat perjalanan ke pos 4 ini sebenarnya nggak ada gangguan yang berarti selain kabut, dan akhirnya mereka sampai juga ke pos 4 itu. Tapi si Bayu ini kaget karena dia lihat jam saat itu, ternyata sudah jam 5 sore. Dia agak bingung, jadi perjalanan kok jauh banget ya, udah jam segini gitu. Tapi dia nggak berani bilang ke teman-temannya. Kebetulan pada saat itu yang bawa jam memang cuma Bayu aja, yang lain nggak ada yang bawa saat itu. Sesampainya di pos 4 atau pos Gombes ini, Firman langsung memerintahkan teman-temannya untuk membantu mendirikan tenda, dan mereka pun mulai mendirikan tenda dan menyiapkan kayu bakar dan lain-lain, dan alat-alat masak untuk memasak dan lain-lain lah, seperti itu. Rombongan Bayu ini pun akhirnya mulai masak-masak di situ. Mereka makan, buat kopi dan merokok, dan suasana di pos 4 ini udah mulai cair lagi, udah mulai nggak terlalu tegang lagi seperti sebelumnya. Mereka udah bisa agak bercanda-canda lah saat itu. Walaupun Dini ini kalau dilihat memang masih agak kayak orang ketakutan, tapi dia udah mulai tenang saat itu, udah bisa ketawa dan lain-lain. Selesai makan-makan dan ngobrol ngopi, ternyata nggak kerasa jam ini udah menunjukkan setengah 9 malam, dan mereka memutuskan untuk segera tidur aja karena mereka udah ngerasa kelelahan, dan mereka mikir biar esoknya bisa fit lagi untuk melanjutkan ke puncak. Saat itu mereka pun akhirnya tidur, jadi 3 orang cowok ini tidur berjejer, sementara si Dini agak jauh dan dibatasi oleh keril-keril dan peralatan mereka untuk memberi jarak antara cewek dan cowok. Dan pada saat tidur ini Bayu mimpi, tiba-tiba kalau dia mimpi dia melihat keluar tendanya itu, di sekeliling tendanya itu banyak sekali makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak yang berterbangan, dan ada beberapa manusia yang besar dan tinggi dengan kulit yang hitam dan berbulu lebat yaitu. Saat dia mimpi seperti itu, tiba-tiba Bayu ini terbangun dari mimpinya sambil kayak kaget seperti itulah. Dia lihat kalau pintu tendanya ini terbuka separuh saat itu, dan dia juga heran loh kok bisa kebuka separuh. Dia lihat teman-temannya ini pada tidur semua, masa
kena angin atau apa bisa buka sendiri, sementara pintu tenda itu kita semua tahu bahwa itu sistem nutupnya itu pakai resleting ya teman. Jadi kena angin pun nggak bakal bisa kebuka sendiri kalau nggak ada yang membuka. Bayu pun punya inisiatif untuk menutup kembali tenda tersebut karena dia ngerasa emang dingin banget malam itu. Setelah menutup tenda, dia memutuskan untuk tidur kembali saat itu. Akhirnya bisa tertidur lagi. Dan pada saat Bayu udah tidur lagi ini, dia tiba-tiba lagi-lagi dia mimpi. Tapi mimpinya yang kedua ini beda sama mimpi yang pertama tadi. Jadi Bayu ini lagi-lagi mimpi saat itu si Dini ini dia berdiri di depan tenda dan seperti orang melamun, seperti orang antara melamun sama menunggu entah gimana kayak gitu. Tak lama dari kejauhan mulai mendekat itu ada 2 orang pendaki mulai menghampiri Dini seperti itu. Yang saat ini nanti cerita di bawah ternyata 2 pendaki yang ada di mimpi Bayu ini adalah 2 pendaki yang sama yang ketemu Dini sama Ferry saat di pos 2 tadi. Kemudian 2 pendaki ini menggandeng sisi kanan dan kiri Dini dan mulai mengajak jalan entah kemana, ke arah hutan seperti itu. Dalam mimpinya Bayu ini nyoba mengikuti dari belakang. Ini Dini mau dibawa kemana, apa diajak ke tenda mereka, seperti itulah. Bayu mengikuti dari kejauhan dan kok lama-lama mereka jalannya ini cepat banget ya, sampai Bayu ini nggak bisa ngejar. Bahkan sampai Bayu dalam mimpinya ini sampai berlari-lari mengejar itu, tapi kayak mereka kayak terlalu cepat gitu loh jalannya. Jadi yang pada saat berlari itu tiba-tiba Bayu tersandung sesuatu dan jatuh. Pada saat jatuh itu dia bangun dari mimpinya. Saat Bayu bangun ini gak tahu kenapa dia itu keringatnya itu deras sekali. Jadi Bayu ini berkeringat dan seperti orang yang sangat kepanasan, padahal saat itu cuaca sedang dingin-dinginnya karena waktu juga menunjukkan udah jam 1. Saat itu Bayu melihat ke arah teman-temannya, terutama dia melihat ke arah Dini. Tapi saat Bayu ini melihat ke arah Dini, dia kaget karena ternyata Dini ini udah nggak ada. Jadi tinggal sleeping bagnya aja dalam kondisi yang terbuka saat itu. Dan karena Bayu khawatir, akhirnya dia keluar tenda dan coba memanggil-manggil Dini, kali aja ada di luar gitu. Din, seperti itu kira-kira. Tapi nggak ada, di dalam tenda nggak ada, di luar nggak ada. Jadi spontan Bayu langsung membangunkan kedua temannya yang lain, yaitu Firman dan Ferry. Dan saat Firman dan Ferry ini bangun, Bayu bilang, "Man, Fer, Dini nggak ada. Udah tak panggil nggak ada, kemana ya dia?" Firman bilang ke Bayu, mungkin dia lagi buang air kecil apa gimana, nyari tempat yang aman. Udah kita tunggu aja sebentar, paling bentar lagi dia balik, seperti itu. Tapi setelah agak lama menunggu, kira-kira setengah jam, si Dini ini nggak balik-balik. Dan akhirnya Bayu dan teman-teman mulai khawatir, takutnya Dini ini
nyasar apa jatuh di mana seperti itu. Dan akhirnya Firman dan Ferry keluar dan nyuruh Bayu untuk sekalian bawa headlamp sama senter buat nyari Dini. Mereka bertiga pun mulai mencari Dini saat itu. Mereka mencari ke atas, ke bawah, dan ke area sampai akhirnya mereka ini masuk area masuk hutan seperti itu. Bayu lihat jamnya saat itu udah jam 2 kurang sedikit udah mau jam 2, tapi Dini nggak juga kelihatan ada tanda-tandanya. Bahkan sepatu Dini ini masih ada di tenda saat itu. Akhirnya mereka coba cari lebih jauh lagi. Mereka sisir area bawah, balik lagi mereka ke area atas saat itu, sampai masuk hutan lagi. Mereka sisir sejauh yang mereka bisa. Hampir 3 jam mereka mencari saat itu, hampir jam 5 pagi, tapi Dini belum juga ketemu. Saat itu mereka udah kelelahan, jadi Bayu dan teman-teman ini akhirnya balik lagi ke tenda mereka dan istirahat sebentar sambil berunding ini gimana enaknya. Saat mereka sampai di tenda, mereka istirahat sebentar. Bayu akhirnya memberanikan diri untuk bilang soal mimpinya tadi malam, soal tendana yang dikelilingi makhluk gaib, dan kemudian dia mimpi lagi yang Dini di bawah 2 pendaki. Saat itu muka Firman langsung pucat dan seperti orang bingung. Akhirnya Firman bilang ke Bayu dan Ferry, udah sekarang kita udah nyari kemana-mana, kita udah muter-muter ke atas ke bawah, kita masuk ke hutan gak ketemu. Sekarang kita beresin semua peralatan kita langsung turun dan minta bantuan di base camp bawah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya beres-beres tenda dan semua peralatan, bahkan Geril Dini dan sepatu Dini ini masih di tenda saat itu. Akhirnya mereka bawa juga untuk turun ke base camp. Mereka pun dengan sedikit agak buru-buru, mereka bereskan semua bekas-bekas mereka buat api unggun dan lain-lain. Mereka bersihkan semua tempat di situ, dan mereka cepat-cepat untuk turun ke bawah. Mungkin bisa dibilang agak sedikit sambil berlari lah mereka, karena mereka udah terlalu khawatir sama Dini saat itu. Nah, akhirnya perjalanan ke bawah ini meskipun agak kabut, tapi mereka akhirnya bisa sampai juga di pos bawah, dan mereka minta bantuan sama orang-orang yang ada di base camp untuk mencari Dini yang tiba-tiba aja hilang di atas saat mereka tidur. Saat itu mereka juga ngobrol-ngobrol sama petugas base camp, dan Bayu ini mulai cerita semua apa yang mereka alami selama pendakian sampai akhirnya mereka balik lagi ke base camp saat itu. Saat itu kira-kira udah siang, dan akhirnya Bayu dan teman-teman ditemani oleh 4 orang petugas dari base camp, mungkin orang Basarnas apa gimana ya saat itu. Mereka naik lagi untuk mencari Dini saat itu. Mereka naik terus. Akhirnya mereka sampai di pos 1, kemudian istirahat sebentar, lanjut lagi naik ke pos 2, sampai mereka akhirnya sampai lagi di pos 4. Tapi sampai saat itu
lagi-lagi tanda-tanda Dini ini belum ditemukan saat ini. Para petugas yang membantu mereka saat itu akhirnya menyuruh Bayu dan teman-temannya untuk udah sekarang kalian istirahat sebentar, kalau emang udah kuat kalian turun lagi aja, kalian istirahat di bawah, kalian tunggu di bawah. Betul. Nanti kalau udah sampai bawah tolong bilang ke petugas di base camp bahwa kita semua perlu bantuan orang lagi untuk tambahan personil di atas mencari Dini. Akhirnya Bayu dan teman-temannya pun balik lagi turun ke bawah pelan-pelan karena mereka udah sangat kecapean saat itu. Mereka pelan-pelan turun ke bawah dan lagi-lagi kabut di situ. Saat itu, saat mereka turun untuk kedua kalinya ini, Bayu ngerasa ada banyak sekali yang mengawasi di sepanjang jalan. Tapi karena Bayu udah lelah sekaligus pikirannya udah kacau karena Dini gak juga ditemukan, akhirnya Bayu cuek aja sama perasaannya itu. Akhirnya mereka pelan-pelan, akhirnya sampai di pos 3, mereka istirahat lagi, mereka merokok dan sebagainya. Lanjut lagi, turun lagi, akhirnya sampai lagi di pos 2. Mereka ini emang jalannya saat turun untuk kedua kalinya ini benar-benar pelan ya, karena kondisi fisik mereka sudah terkuras saat itu. Akhirnya mereka turun saat sampai di pos 1. Bayu dan teman-teman ini seperti melihat ada orang yang tiduran di shelter yang ada di pos 1 itu atau pos alang-alang. Sama Bayu disamperin karena saat itu kebetulan Bayu lagi pengen pinjam korek karena korek Bayu ini saat itu rusak, jadi nggak bisa nyala lagi. Karena dikira Bayu yang lagi tiduran di shelter itu mungkin pendaki cowok atau gimana karena sendirian. Saat Bayu sampai di shelter itu, Bayu terkejut dan langsung memanggil Firman dan Ferry. Saya bilang, "Man, Fer, sini. Ini Dini di sini. Ini Dini di sini," kayak gitu. Bayu kaget sekali karena melihat ternyata Dini ada di situ dalam kondisi pingsan saat itu dan mukanya pucat. Seketika sama Bayu ini dicek urat nadinya dan lehernya, ternyata masih ada denyut nadinya di situ. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk segera membawa Dini ini ke bawah, ke base camp, dengan menggendong Dini secara bergantian saat itu karena tidak ada tandu dan mereka mikir kalau buat tandu nanti kelamaan. Akhirnya Bayu dan teman-teman ini secara bergantian menggendong Dini dan turun menuju base camp. Dan saat itu nggak lama, kira-kira 40 menitan mereka akhirnya udah sampai di base camp dari pos alang-alang tadi. Dan sesampainya mereka di base camp, mereka langsung minta bantuan pada petugas yang ada di base camp saat itu untuk memberikan pertolongan pertama pada Dini. Sementara Bayu dan teman-teman izin sebentar untuk membersihkan diri dan berganti pakaian saat itu. Setelah Bayu bersih-bersih dan ganti pakaian, dilihatnya ini Dini masih belum sadar ternyata. Dan lalu ada seorang bapak-bapak datang ke base camp dan meminta segelas air putih, yang kemudian sama bapak-bapak itu dibacakan sesuatu, entah apa ya saat itu. Kemudian airnya dipercikkan ke arah muka Dini, dan seketika itu Dini tiba-tiba sadar. Tapi saat Dini sadar ini, Dini teriak-teriak gitu, kayak orang ketakutan gitu.
Dia sambil meringgu, teriak-teriak, ampun, ampun, aku gak mau, gitu. Sama Bayu dan beberapa orang yang ada di situ coba ditenangkan Dini ini dengan dibuatkan teh hangat dan semacamnya lah saat ini. Pelan-pelan Dini ini mulai tenang dan bapak-bapak yang tadi bantu Dini ini mengusap kening Dini dan kemudian dia menyuruh Dini untuk segera bersih-bersih dan berwudu saat itu. Selesai Dini bersih-bersih dan berwudu saat itu, keadaan Dini sudah terlihat mulai tenang. Dia pun duduk bersama Bayu dan teman-temannya dan minum teh yang tadi disediakan oleh petugas base camp saat itu. Bayu pun mulai berani tanya ke Dini saat itu, Din, kamu itu loh kok bisa dari pos 4 ke pos 1 gak bilang-bilang, gak pakai sepatu lagi, apa gak sakit kaki kamu? Tapi di situ Dini bilang, loh aku gak tahu kok, loh aku tahu-tahu aku udah di sini. Dan akhirnya Dini pun menceritakan semua pengalamannya yang dialami di pendakian tadi. Dini bilang saat di percabangan jalan yang ada di pos 2 menuju pos 3 dan kemudian mereka nyasar lalu balik lagi ke percabangan tadi, Dini bilang saat mau lanjut lagi melalui jalur kiri dia melihat sosok pocong yang sangat tinggi saat itu berada di tengah-tengah jalur yang mau mereka lewati, seakan-akan menghalangi jalan untuk mereka lewat situ. Karena itu Dini tiba-tiba tadi teriak di situ ketakutan, tapi Dini gak mau bilang ke teman-temannya. Dan saat mereka tidur di pos 4, Dini ini saat tidur tiba-tiba merasakan dadanya ini sesak sekali sampai kayak gak bisa nafas. Akhirnya Dini terbangun karena terlalu sesak dadanya sampai susah banget bernafas saat itu. Nah, saat Dini bangun, ternyata Dini melihat ada sosok pocong yang sedang menindih Dini saat itu. Dini begitu membuka mata langsung bertatap muka dengan sosok pocong yang menindih dia, dan Dini ini takut dan teriak-teriak saat itu. Tapi temannya kayak nggak ada yang respon, dan akhirnya Dini melihat ke arah temannya. Ternyata ketika temannya ini juga sudah berubah menjadi sosok pocong yang sedang menoleh ke arah Dini. Saat itu Dini benar-benar ketakutan dan langsung berlari ke luar, dan ternyata di luar ada lebih banyak lagi makhluk gaib. Di sana ada banyak sekali pocong dan kuntilanak yang berterbangan. Ada lagi sosok hitam yang besar hampir sama dengan yang ada di mimpi Bayu. Dini makin panik saat itu, dan saking takutnya dia itu lari entah kemana tanpa tujuan. Yang penting dia mau menjauh dari sosok-sosok itu. Dini terus berlari sampai dia ngerasa itu kakinya udah sangat sakit saat itu, dan dia menoleh ternyata malah makin banyak lagi sosok yang ada di sekitar Dini. Dan akhirnya karena Dini gak kuat, Dini pun pingsan saat itu. Dan ternyata setelah pingsan itu kemudian ditemukan oleh Bayu dan teman-temannya berada di pos alang-alang atau pos 1. Saat Dini menceritakan itu, semua yang mendengar cerita Dini merasa merinding sekali seluruh badannya. Dan akhirnya bapak-bapak yang tua tadi
bilang ke Bayu dan temen-temen, udah, kalian lebih baik segera pulang, segera pergi dari sini. Karena kalau kalian gak segera pergi, kalian bakal diikuti terus sama makhluk-makhluk ini. Cepatlah pulang, nanti istirahatnya di rumah aja, seperti itu. Akhirnya rombongan Bayu ini memutuskan untuk pulang saat itu, dan alhamdulillah mereka sampai dengan selamat di rumah masing-masing. Dan setelah itu Bayu bilang udah gak ada lagi sih gangguan dari makhluk gaib atau apapun. Terima kasih buat Mas Bayu yang sudah mau membagikan ceritanya untuk saya bawakan di sini. Dan buat teman-teman yang mau berbagi kisah atau mau cerita apa gitu, bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Semoga pengalaman Bayu dan teman-teman ini bisa jadi pelajaran atau paling enggak bisa jadi hiburan buat semua teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar saya terus semangat untuk meningkatkan kualitas video yang nantinya akan saya bawakan di channel ini. Dan salam sukmo, salam rahayu.